Baik, akan saya lanjutkan. Selanjutnya yaitu tujuan manajemen sarana dan prasarana pendidikan. Tujuan dari pengelolaan sarana dan prasarana dalam dunia pendidikan adalah untuk memberikan layanan secara profesional berkaitan dengan sarana dan prasarana pendidikan yang pelajaran bisa berlangsung efektif dan efisien. Pada dasarnya, manajemen sarana dan prasarana pendidikan memiliki tujuan sebagai berikut. Yang pertama yaitu menciptakan sekolah yang bersih. Penciptaan sekolah yang bersih, indah, serta menyenangkan bagi warga sekolah. Yang kedua yaitu tersedianya sarana dan prasarana yang memadai, baik secara kualitas maupun kuantitas dan relevan dengan kepentingan dan kebutuhan pendidikan. Selanjutnya yang ketiga yaitu untuk mengupayakan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan sehingga keadaannya selalu dalam kondisi siap pakai setiap diperlukan untuk semua warga sekolah. Selanjutnya yaitu ada prinsip-prinsip manajemen pendidikan. Dalam pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan terdapat beberapa prinsip yang perlu diperhatikan agar tujuan bisa tercapai dengan maksimal. Yang pertama yaitu ada prinsip pencapaian, tujuannya yaitu sarana dan prasarana pendidikan di sekolah harus selalu dalam kondisi siap dipakai apabila akan didayagunakan oleh personil sekolah dalam rangka pencapaian tujuan pembelajaran di sekolah. Yang kedua yaitu ada prinsip efisien, adalah pengadaan sarana dan prasarana di sekolah harus dilakukan melalui perancangan yang seksama sehingga dapat diadakan sarana dan prasarana pendidikan yang baik dengan harga yang murah. Demikian juga pemakaiannya harus dengan hati-hati sehingga mengurangi pemborosan. Yang ketiga yaitu ada prinsip administratif, yaitu manajemen sarana dan prasarana pendidikan di sekolah harus selalu memperhatikan UU, peraturan instruksi, dan petunjuk teknis yang diberlakukan oleh pihak yang berwenang. Selanjutnya yang keempat yaitu ada prinsip kejelasan tanggung jawab, yaitu manajemen sarana dan prasarana pendidikan di sekolah harus didelegasikan kepada personil sekolah yang mampu bertanggung jawab. Apabila melibatkan banyak personil sekolah dalam manajemennya, maka perlu adanya deskripsi tugas dan tanggung jawab yang jelas untuk tiap personil sekolah. Yang terakhir yaitu ada prinsip kohesifan, yaitu manajemen sarana dan prasarana pendidikan di sekolah harus direalisasikan dalam bentuk proses kerja sekolah yang sangat kompak. Selanjutnya yaitu proses manajemen sarana dan prasarana pendidikan. Yang pertama ada perencanaan sarana dan prasarana. Perencanaan sarana dan prasarana pendidikan merupakan kegiatan yang akan dilakukan yang berkaitan dengan prosedur dan pengambilan keputusan terkait sarana dan prasarana pendidikan. Perencanaan sarana dan prasarana pendidikan diawali dengan melakukan analisis terhadap kebutuhan sarana dan prasarana dengan memperhatikan kesesuaian dengan jumlah peserta didik, kualitas, dan jenis alat dan barang yang akan diperlukan, serta ketersediaan biaya. Kegiatan perencanaan dilakukan berdasarkan analisis kebutuhan dan pemenuhan skala prioritas sebelum melakukan pengadaan. Analisis kebutuhan dan prioritas dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai pertimbangan seperti ketersediaan dana dan yang paling dibutuhkan. Kegiatan perencanaan dapat mengurangi kesalahan-kesalahan yang mungkin akan terjadi dalam pengadaan sarana dan prasarana. Dengan demikian, maka keterlibatan semua pihak pada tahap perencanaan sangat dibutuhkan sehingga terciptanya sistem informasi dan koordinasi yang baik sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sekolah. Yang kedua yaitu pengadaan sarana dan prasarana, yaitu upaya yang dilakukan dalam pemenuhan kebutuhan untuk kelancaran dalam proses pendidikan di sekolah dengan mengacu pada apa yang telah direncanakan sebelumnya. Yang ketiga yaitu penyaluran sarana dan prasarana. Penyaluran sarana dan prasarana merupakan pendistribusian atau pemindahan barang atau material dan tanggung jawab kepada pihak yang membeli barang tersebut.
Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyaluran sarana dan prasarana adalah kesesuaian barang, jumlah dan jenis barang, dan kondisi barang yang dipesan atau dibeli. Selanjutnya yang keempat yaitu investasi sarana dan prasarana. Investasi sarana dan prasarana pendidikan merupakan pencatatan dan penyusunan sarana dan prasarana pendidikan secara sistematis berdasarkan ketentuan atau pedoman. Tujuan dilakukan investasi adalah untuk mengetahui aset lembaga pendidikan berdasarkan jumlah, jenis, kualitas, merek, harga, dan tahun pembuatan atau pengadaan. Kegiatan-kegiatan inventarisasi sarana dan prasarana pendidikan meliputi pencatatan barang pada buku inventaris, membuat kode dan menempelkan pada setiap barang, dan membuat laporan inventaris. Selanjutnya yang kelima yaitu pendayagunaan sarana dan prasarana. Pendayagunaan sarana dan prasarana merupakan penggunaan atau pemanfaatan sarana dan prasarana pendidikan. Setiap fasilitas atau barang harus jelas kegunaannya sehingga dapat dimanfaatkan secara tepat guna. Prinsip efektivitas dan efisien merupakan hal yang harus diperhatikan dalam pemanfaatan sarana dan prasarana. Prinsip efektivitas adalah penggunaan harus berdasarkan pada pencapaian tujuan pembelajaran dan pendidikan secara langsung merupakan tidak langsung. Selanjutnya yaitu prinsip efisien merupakan penggunaan yang harus memperhatikan aspek kehati-hatian, hemat, dan menjaga agar tidak mudah rusak habis pakai ataupun hilang. Selanjutnya yang keenam yaitu pemeliharaan sarana dan prasarana. Pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan yang pertama adalah pemeliharaan sehari-hari yang dilakukan oleh guru dan semua peserta didik. Pemeliharaan yang dilakukan seperti pembersihan ruang kelas, penyimpanan alat-alat pembelajaran setelah digunakan atau perawatan buku-buku pelajaran. Dengan pemeliharaan harus dilakukan oleh seluruh warga sekolah untuk mempersiapkan sarana dan prasarana pembelajaran yang dapat digunakan setiap saat dalam kondisi yang baik dan siap digunakan peserta didik dan pendidik. Selanjutnya yaitu pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan yang kedua adalah pemeliharaan berkala, mencakup pada pemeliharaan gedung sekolah, pengecatan tembok, penggantian plafon yang rusak, perbaikan kursi dan meja, perbaikan LCD dan komputer. Intinya, dalam pemeliharaan berkala mencakup sarana dan prasarana yang digunakan dalam jangka panjang. Dengan demikian, pemeliharaan berkala merupakan salah satu langkah yang digunakan untuk meminimalisir pembelian baru yang membutuhkan dana yang lebih besar. Dengan dasar seperti itu, maka pembelajaran berkala dilakukan untuk perawatan sarana dan prasarana sekolah supaya prasarana sekolah bisa terkontrol dengan baik. Selanjutnya yang ketujuh yaitu penghapusan sarana dan prasarana. Penghapusan sarana dan prasarana merupakan proses penghilangan atau pengeluaran barang, alat atau perlengkapan dari daftar inventaris sesuai dengan peraturan yang berlaku. Syarat penghapusan adalah apabila barang atau perlengkapan sudah berfungsi sebagaimana yang diharapkan. Tujuan dilakukan penghapusan adalah untuk membatasi kerugian lembaga terhadap pemeliharaan barang atau perlengkapan, efisien anggaran, pembebasan lembaga untuk keamanan, penjagaan dan tanggung jawab terhadap barang, dan meminimalisasi beban inventaris. Penghapusan sarana dan prasarana dapat dilakukan dengan cara memilih dan mencatat semua, melaporkan barang-barang atau fasilitas yang sudah rusak, kemudian dilakukan penjualan, pelelangan, atau memberikan kepada pihak yang lain. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.